tadi kan Abang ini ya. Produk lagi nih Kak. Ada beberapa merek mobil. Kita ambil contoh mobil aja ya Kak ya. Jadi MPV multipurpose vehicle itu ada contohnya Avanza, Mobilio, dan ada juga yang dari merek lain itu ada dari Grand Livina. Dari Nissan itu Livina. Secara simpel, kalau seandainya kita pembeli memilih ingin beli satu produk lah, contohnya si mobil tadi, kita pilih yang paling familiar gitu Kak. Nah, kalau kita hanya menjual, jadi kalau seandainya kita membeli berdasarkan minat pasar, marketing itu nggak dibutuhkan Kak. Nah, jadi fungsi marketing ini merubah kata tidak menjadi kata iya, yang memang untuk menjual Kak. Dia yang memberikan sugesti, pemahaman, dan product knowledge kepada calon konsumennya supaya penolakan dari brand-brand mobil tadi itu dari si calon konsumen yang pengennya beli Avanza bisa beralih beli ke merek yang lain, contohnya Nissan Livina. Otomatis seorang marketing berhubungan dengan calon konsumennya, yang pertama itu pasti menghadapi itu penolakan. Poin pertama itu pasti penolakan. Kemudian kita tempel lagi, kita dekati lagi, kita lakukan pendekatan yang lebih intens lagi supaya penolakan tadi tidak tadi itu berubah menjadi kata iya saya ambil, iya saya order, iya saya beli produk kamu. Jadi itulah salah satu contohnya kan. Jadi kalau satu produk dia semua orang kalau hanya sekedar menjual itu bisa, tapi produknya seperti apa dulu gitu. Itu sih Kak, kalau menurut saya. Bisa diterima nggak Kak alasannya? Jawabannya Kak. Oh, jadi misalnya seperti kayak misalnya dia mau beli yang murah, kita tawarin yang lebih mahal gitu ya Bang? Iya, why not gitu. Dari satu brand yang misalnya produk yang mereka cari itu harganya 10.000, sementara produk yang dijual si marketing itu harganya 2 kali lipat 20.000. Ya memang itu fungsinya tadi, fungsi si marketing itu merubah kata yang tidak tadi menjadi kata iya tanpa mengenal alasannya. Oke. Gimana Kak? Oke Bang, makasih Bang jawabannya. Thank you Kak. Bang, saya mau nanya. Iya Kak Juli, bentar ya Kak. Oke. Iya Kak, apa tuh Kak? Buat kunci keberhasilan dalam marketing itu apa aja ya Bang? Apa dia harus ada pengalaman atau gimana? Atau fresh graduate gitu? Mau mencoba Kak. Poin pertama, percaya diri. Yang poin terakhirnya itu menguasai product knowledge. Jadi walaupun kita, contohnya gini, kita menguasai product knowledge, tapi percaya diri kita nggak ada, kita nggak bisa membaca karakter konsumen kita juga. Itu semua jadi sia-sia. Jadi terkadang ada gini, ada pernah dengar istilah jual kecap gitu. Kecap itu nomor 1 semua, nggak ada nomor 2 gitu. Jadi ke marketing manapun, sesampah-sampahnya produk mereka pun, tetap kalau ditanya, dengan percaya dirinya mereka pasti bilang, ya produk saya paling bagus. Jadi poin pertama kalau saya bilang itu ya percaya diri. Poin yang terakhir itu product knowledge. Itu Kak.
Bisa diterima Kak Juli? Kurang lebih oke, Bang. Kasih ya, Bang Eko. Yuk, iya Kak. Beberapa pertanyaan ini Bang, kira-kira Bang. Secukupnya. Sebanyak-banyak nggak apa-apa Pak. Berapapun ditampung, Pak, berapapun. Oke. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya lagi, silakan. Nanti kalau saya nggak sanggup mungkin Lia bisa bantu dia Pak. Iya. Oh, Jago. bisa nih. kali lah. Aman-aman. Dia lagi free tuh Pak, santai dia Iya. duduk itu. Dia ini marketing rokok ini ya. Enggak, dia jual itu Pak, kosmetik. Oh iya. Dulu jerawatnya banyak loh Pak. Yang lanjut siapa lagi nih? Kak, bilang Kak Flia. Apa kira-kira Kak? Nggak mau nilai Siapa orang lagi? ya? Ya, Coba lah yuk dibuka lah. ditanya. Coba dibuka lah kameranya semua. Semua buka kamera lah. Nanti saya absen, saya gagalkan ini absennya ya. Kalau nggak dibuka kamera ya. Biar nampak dulu. Masanya kami aja yang nampak mukanya. Nah, udah. Ayo. Oke, siapa yang mau bertanya? Silakan. Barangkali ada yang punya jualan, jadi tanya strategi marketing gimana sama Bang Eko. Bang Ini- Eko ini jago loh dalam Nah, ini marketing. Bang Eko ini tukang ngecap ini. Nah, cepet. Tukang kecap ini. Ayo, ini belum buka ini Kak Ayu, Kak Indah, Kak Eca, belum buka ini kameranya. Ini mana nih orangnya nih? Ya, nanti saya absen, Oh, saya Indah gagal. masih kerja kayaknya dia Pak. Enggak. Pokoknya siapa yang Pak, bentar ya, Pak. Oke. Baru Kalau- pulang kerja, Pak. Maaf, Pak. Oke, ya. Ini Bang Agung, mana nih? Mana dibuka nih kameranya nih? Bang Rizky. Halo, cepat. Nanti kalau nggak ini, saya absennya saya batalkan ini. Cepat. Kalau nggak dibuka kamera. Pak, Ayo. pertanyaannya jangan banyak-banyak. Bang Eko lagi sakit. Oh iya, makanya itu. Masa 3 biji? Setidak-tidaknya 10 gitulah. Oke, silakan. Bang Eko lagi sakit nih. Kasih 2 pertanyaan lagi lah. Kasih 2 pertanyaan lagi. Tapi kita tutup. Cepat. Tanyalah Kak Indah, satu pertanyaan Kak Indah. Dia nanyain nanti udah makan gitu. Aduh, no komen lah Bang Eko. Bentar. Semester depan udah tetap muka. Jadi kita udah mau bercanda pun lebih gampang ya kan. Ayo, surat udah keluar, surat dari gubernur sudah keluar. Jadi udah siap. Seharusnya kan dalam semester ini udah boleh tatap muka. Dharma Wangsa sudah mulain kan. Cuman rektor kita masih takut dia, masih takut. Oke, silakan. Ayo, yang mau bertanya. Ayo Wela, tanya Wela. Mana tadi Kak Wela katanya kemarin mau nampil, nggak jadi nih. Apa kayak mana nih? Baru pulang ya Wela ya? Capek kali. Iya. Iya, Iya. Pak. Oke lah. Iya. Jadi kita stop, kita akhirin aja ini. Iya. Mana Bang Eko? Pertanyaannya, weh. Udah nggak ada ya? Kalau nggak ada Ini lagi yang nanya Pak, Yang bertanya ini Kak Erika, Kak Juli, sama Kak Siti. sama Kak Siti Fatimah. Nah, 3 orang ini. Ini saya catat, bukan Kak saya catat. Yang bertanya ini siap-siap sama saya dapat nilai A lah ini. Ah, gitu aja. Biar tahu aja. Saya nggak sayang-sayang kok nilai. Saya kasih kan aja. Yang cocok saya kasih nilai A. Kalau nggak cocok kasih nilai D. Biar ngulang sama saya jumpa lagi ya. Cukup? Udah ya? Oke Pak. Oke, Cukup, nggak Pak. apa-apa ya. Kayaknya ini barang kakak ya, selamat malam ya, selamat beraktivitas, selama sehat-sehat selalu ya. Ini tadi Bang Eko tadi menyampaikan salah satu presentasinya terkait dengan marketing ya. Kalau dunia marketing ya, ini kata Bang Eko ya, bukan saya ya. Dunia marketing itu kalau kita mau masuk ke dunia marketing tidak perlu namanya fresh graduate ya. Tua sekalipun bisa, mau kakek-kakek pun juga bisa ya. Yang penting kata Bang Eko, satu apa namanya pertama tadi Bang, Percaya diri Pak. percaya diri. Yang kedua Kang Ecap, nah itulah dia ya. Jadi produk yang tadinya nggak laku, bagaimana produk itu bisa dibeli
Yang tadi katanya tidak bisa jadi iya. Itulah marketing. Marketing ini membaguskan produknya. Dan marketing itu adalah bunglon. Marketing itu adalah bunglon. Hari ini kita menjual produk A. Kita bagus-baguskan produk-produk A tadi itu, kita sanjung setinggi-tinggi mungkin, orang itu sudah beli. Pasti banyak kita di produk A ini sudah tidak dipakai lagi, alias kita dibuang, kita masuk ke produk B. Nah, produk B tadi ini kita sanjung lagi, produk A kita hantam. Begitulah marketing. Ya. Jadi hari ini kakak bisa menjadi hari ini sebagai penjual kecap lah kita bilang. Kecap ABC itu enak loh, dari kacang kedelai warna hitam gini entah apa kita ceritakan, sampailah orang itu beli kepada produk kita. Sudah dibeli sama kita, selesai dimakan sama dia, selesai urusan, ternyata kita nggak panjang kerja di kecap, kita masuk ke saus. Nah di saus itu kita kembangkan lagi produk saus. Nanti orang nanya, loh tapi kemarin kamu kerjanya di kecap, ini di saus. Iya, di kecap itu kurang prospek sama saya. Akhirnya kenapa? Yang kita sanjung kita buang. Gitu. Nah, itu salah satunya adalah di marketing. Apakah marketing itu perlu butuh nanya fresh graduate? Tidak. Tidak. Karena gini, Abah dan Kakak ya, saya mengalami jadi marketing itu adalah lebih kurang 3 tahun. Dunia marketing itu adalah percaya diri. Awalnya saya adalah bekerja berdasi saya memakai dasi, dan bahkan saya di belakang meja saya kerja. Dan tinggal tanda tangan aja, ya jadi salah satunya adalah kerjaan saya. Jadi suasana-suasana kayak gitu saya alami selama 13 tahun. Ada rasa titik jenuh saya di situ. Akhirnya saya nggak mau melanjut lagi. Saya pilih seorang marketing. Marketing apa? Marketing mobil. Salah satu marketing Daihatsu. Mungkin Abang Kakak tahu ya marketing Daihatsu ya. Nah, jadi di marketing Daihatsu itu adalah yang saya pelajari di situ. Ya, awalnya saya adalah membagi flyer. Membagi flyer itu adalah di door to door. Kalau kita bilang canvassing. Canvassing itulah datang ke rumah-rumah, bisa ke toko-toko, bisa ke kedai, dimanapun jalannya. Itu rasa saya, muka saya itu semalunya kayak mana. Awalnya saya hanya duduk di belakang meja berdasi, tibanya saya jalan di pasar. Nah, orang yang biasa duduk nyaman, tibanya jadi marketing, itu rasanya belum siap. Belum siap, jamin saya bilang. Banyak yang terjadi seperti itu, siap. Orang yang menjadi marketing itu adalah faktor paksa, faktor keadaan. Ya, tapi kalau memang dia dari jiwanya marketing, nggak mau kayak mana pun tetap marketing gitu. Nah, orang yang jiwanya tidak marketing, begitu suruh jual produk, itu rasanya kayak ibarat ditimpa suruh ngangkat batu seberat mungkin. Berat kali mengucapkannya. Apalagi dia membagi flyer di lampu merah. Wow, luar biasa. Bagi yang pernah jadi marketing, cobalah. Pernah nggak merasakan itu? Ataupun kita prospek orang lagi santai, lagi makan, kita datengin. Bu, saya mau tanya Bu. Ataupun Pak, boleh saya ngobrol? Itu rasanya berat kali mulutnya. Tapi itulah jiwa dan mental marketing. Nah, marketing itu adalah kalau kita bilang adalah tombaknya di dalam satu perusahaan. Jadi kalau perusahaan kalau tidak ada marketing, itu perusahaan itu akan tutup dengan sendirinya. Jadi dibutuhkanlah marketing yang handal. Salah satunya yang jago ngecap, kita bilang. Ya. Jadi kawan saya dulu pernah ada namanya, mungkin Abang Kakak pernah dengar ada namanya Iskia. Kawan saya itu Iskia. Orangnya jelek. Sorry ya, saya bilang ya. Orangnya pendek, botak. Itu dia. Botak, jelek, pendek. Bau lagi kan gitu ya. Nah, ternyata dia dibandingkan sama orang yang ganteng, yang tampan, yang wangi, kalah. Kenapa? Orang yang ganteng dan tampan itu belum tentu dia kenal produk knowledge. Dia tidak percaya diri dengan produknya. Nah, yang jelek tadi itu kenapa dia percaya diri? Karena faktor U. Faktor itu apa? Usaha dia itu kenapa? Dia hidupin anak dan istrinya dia. Jadi walaupun bagaimana kerja dia satu-satunya itu, kalau nggak bisa dia kerjain, dia nggak makan. Akhirnya apa yang dilakukan dia? Semua yang dilakukan dia. Nah, penjualan dia bagus, kemudian dia bisa menghasilkan uang lebih banyak. Itulah. Jadi kalau kita mau sukses, itu di jiwanya marketing.
Tapi kalau kita mau biasa-biasa aja, itu di balik meja. Ya. Jadi kakak dan abang cobalah tampilkanlah orang yang betul-betul di marketing sama orang di balik meja. Pola pikirnya ada beda. Yang membuat beda apa? Pengalaman di marketing itu luar biasa. Salah satunya apa? Berhubungan dengan nasabah dan customer. Jadi beribu-ribu karakter marketing kita harus pahami. Itu dia jiwa marketing. Ya. Jadi kalau yang udah pernah ngerasakan jadi marketing, wah udah tahu ini seperti ini. Memang luar biasa. Tapi kalau orang yang belum pernah jadi marketing itu berat untuk masuk ke dunia marketing. Apakah seperti itu Bang Eko? Ya Pak, persis sekali Pak. Ya. Kak Wela ini udah merasakan, ya Kak Lia ini udah merasakan. Gimana kalau kakak jual? Ini udah mau mati ya. Nanti kita sambung lagi bentar lagi ya. Sedikit aja kita sambung bentar. Nah, Kak Lia kira-kira gimana? Selama kakak jadi marketing apa? Kakak keluhan ceritakan dulu ke kami gitu. Kira-kira kayak mana? Kalau saya sih Pak, emang dia marketingnya nggak door to door kayak Bapak. Ya. Cuman saya emang langsung sama customer. Jadi emang harus mempelajari sifat-sifat customer gitu, kayak gimana ngehandle-nya gitu. Emang susah sih kalau di dunia pemasaran atau marketing ini. Emang benar-benar butuh mental yang kuat gitu, Pak. Sudah pernah nggak kakak membagikan flyer di lampu merah? Kalau itu saya belum pernah, Belum Pak. pernah. Kalau kakak merasa berbagi flyer di lampu merah, kayak mana perasaan kakak? Malu. Ya itu tadi mungkin Pak ya, mental kita tuh harus kuat gitu, nggak kenal malu, nggak tahu malu gitu, harus kayak gitu. Begitulah yang saya rasakan dulu. Saya merasakan jadi marketing. Awal saya di belakang meja, muka saya mau taruh di mana? Tapi apa yang saya pikir? Ini saya mencari ilmu di sini. Itu saya pikir, saya cari ilmunya di sini. Makanya saya pelajari dunia marketing itu bagaimana. Akhirnya saya jadi selesaikan saya S2, maka saya konsentrasinya di marketing, apa di pemasaran. Nah, tadi itu Bang Eko menampilkan tuh ada namanya 7P ya, 7P. Ya, ada flash, ada price, ada plate ya, ada promosi ya. Itu namanya bauran pemasaran. Nah, itulah nanti kakak dan abang pada waktu di dunia pemasaran bisa ngambil judul itu, bauran pemasaran ya. Sekarang udah jadi 7P. Ya, dulu masih 4P, sekarang udah terjadi 7P. Nah, semakin perkembangannya dunia semakin perkembangannya teknologi, maka bertambahlah itu namanya bauran pemasaran. Bisa jadi nanti bertambah lagi, bisa jadi 12, bisa jadi 10 gitu ya. Kenapa? Semakin majunya teknologi, maka semakin maju juga, maka bertambahlah nanti namanya bauran pemasaran. Itu namanya bauran pemasaran ya. Marketing mix orang bilang, marketing mix. Jadi kalau ada bilang marketing mix itu apa? Nah, kalau dulu 4P, sekarang udah 7P. Nah, itu dia yang disampaikan Bang Eko tadi. Ya. Oke, kira-kira ada yang mau tanya sama Bang Eko? Terakhir, ada nggak kira-kira? Ayo, silakan. Udah saya buka tadi wacana tadi dulu. Kayaknya orang ini malu loh Bang. Takut mah Bang mungkin Bang. Enggak, Pak. Saya kan friendly orangnya, Pak. Ramah, murah senyum. Karena belum jumpa aja. Nanti kalau ada jumpa mungkin orang ini peluk-pelukan Abang. Mungkin nggak ya? Janganlah, Pak. Bahaya itu. Oke, Tapi ya. serius, Pak. Kalau di sedikit sharing ya, Pak ya. Iya, silakan. Basicnya saya dulu itu adalah seorang engineering, Pak. Wih, bagian apa Bang? Di mana? Perusahaan mana? Di Hypermart, Pak. BP Matahari Putra Prima iya. TBK. Itu 2009 sampai 2011 awal. Ya, kayak yang Pak bilang, karena faktor terpaksa itu tadi, udah biasa kerja, habis kontrak, nganggur. Saya pertama kali jadi marketing itu sales spreading, Pak, task force, yang bawa saddlebag, Pak. Oh, yang main tarik-tarik belakang itu ya? Iya, itu 2011 saya di PT Arta Boga Cemerlang. Itu lebih sedap, Pak, daripada Bapak bagiin flyer, Pak. Ya, kami juga promosi door to door ke rumah-rumah perumahan, apalagi jual mobil kan. Sekarang kita masuk ke mobil, jual mobil apa, door to door ke rumah orang gitu. Jadi, tapi saya bersyukur di pengalaman saya jadi marketing pertama kali itu jadi sales task force bawa saddlebag. Karena apa? Itu gengsi saya hilang di situ, rasa malu itu hilang di situ. Ya pokoknya segala macam
pengalaman di situ, dan alhamdulillah setelah dari situ saya pindah ke perusahaan yang memang betul-betul bonafit, perusahaan asing, PT Grohe Indonesia, Iya. yang total berbeda dari yang perusahaan sebelumnya. Iya. Mungkin Bapak dan kawan-kawan sekalian mungkin nggak pernah dengar ya, ada shower yang harganya sampai 100-an juta. Oh. Nah, Itu yang itu pakai saya artis di nggak ya? perusahaan itu. Nggak pakai artis bang? Artis pun belum tentu mau beli, Pak. Ya, tapi seru sih, Pak. Kalau jadi marketing itu saya Iya. pribadi lebih menikmati jadi marketing daripada jadi Iya. engineering, Pak. Saya pun juga begitu kemarin kan, yang saya posisinya duduk di belakang meja, akhirnya saya menjadi marketing. Ya saya nikmati emang, saya enjoy gitu. Karena apa? Kita terbebas dari laporan akhir tahun, bulanan, nah itu saya terbebas itu. Nah, akhirnya seperti itu. Ya, makanya begitu langsung saya ambil ilmunya bagaimana saya jadi seorang dosen dunia pemasaran. Nah, gitu ya. Kita sharing-sharing ilmu loh ini. Yo, ada kira-kira mau nyampaikan ada keluhan nggak kira-kira? Ini tinggal 2 menit lagi mati. Kita masuk aja sebentar lagi. Siapa itu kalau nggak ada pertanyaan, kalau nggak ada sharing-sharing baru kita tutup akhir. Ya, silakan. Ada mau sharing-sharing nggak? Sharing-sharing ilmu. Ya, Kalau silakan. misalnya itu Iya. bagian asuransi gitu Pak, itu termasuk sama pemasaran nggak sih Pak? Ya, itu pemasaran, maka asuransi. Ya. Iya. Saya Itu kan pernah- mencari waktu nasabah. Iya benar. Waktu saya dulu baru tamat sekolah, saya pernah kerja di bagian kayak investasi, maksud saya, sorry, investasi. Investasi, ya. Oh, Saham penjualan ya. perjanjian Nah, saham. saham ya. Itu biasa kalau di Uniland Plaza itu ada itu, ya. Banyak itu, Pak. Banyak itu dia. Nah, itu asuransi Kalau juga. itu Ya, Pak, Pak, marketing juga. iya. Iya. Yang paling sedap kan kalau marketing ini barang yang nggak laku ya kan. Ya kan, Bang? Kalau yang paling sedap Iya, Pak. marketing barangnya nggak laku. Jadi awak nabrak-nabrak semua, awak tabrakin semua ya kan. Apapun ternyata jadinya halal semua ya kan. Enggak. Tapi emang barang yang nggak laku yang memang perlu marketing, Pak. Itu Iya. tantangannya. Makanya itulah dia saya bilang ya kan. Itu paling sedap kalau barangnya nggak laku. Awak tabrakin nggak tua, nggak muda, semua kita hajar ya kan. Yang penting dia mau beli produk kita. Perkara masa nanti dia makan produk kita mau sakit perut atau enggak itu nomor 2 ya. Yang penting jual kecap, Pak. Yang penting ada Jadi angkanya. Pak, Hah? kalau marketing dengan sales itu sama atau beda ya Pak? Nah, Bang Eko coba jawab dulu, Bang. Ini udah mau habis ya. Tunggu habis dulu, Pak. Kita masuk dulu. Ini nanti ada Oke, iklan ini bentar ini. Kita tinggal berapa menit lagi nih. Nah, ya. Oke. Ini ada iklan dulu nih. Soalnya mati. Kayak gini lah kalau Zoom nggak kayak gini, Bang. Kalau Zoom bisa sampai lama dia. Kalau Zoom. Iya kan? Bentar ya. Lama ya 1 menit tuh, Pak ya.